Halo semuanya, saya Stefani Natalia, mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi dari Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang 11 skill literasi digital oleh Jenskin. Yang pertama, ada play. Play atau bermain merupakan salah satu skill dalam berliterasi digital. Bermain menjadi wadah dalam membentuk hubungan dengan tubuh, alat, komunitas lingkungan, dan pengetahuan baru. Melalui bermain, kita dapat mencoba berbagai hal, yakni bermain peran, melakukan percobaan, mencari cara untuk menang, dan bahkan menjelajahi lingkungan baru. Contohnya nih adalah ketika kita bermain game, di mana pada saat kita bermain game, kita akan diarahkan untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian dari situ, dengan tanpa disadari, hal-hal tadi di mana kita akan mencoba hal baru, itu akan terlaksana atau terrealisasi dengan sendirinya. Yang kedua ada simulation atau simulasi. Simulasi merupakan sebuah skill literasi digital di mana kita belajar dengan melalui proses-proses nih yang harus kita hadapi. Dan melalui proses tersebut kita akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Simulasi juga memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak terjadi di dunia nyata. Nah, contohnya adalah ketika kita bermain game SimCity atau mengikuti simulasi bencana alam atau juga mencoba untuk mengikuti pertandingan atau lomba seperti MasterChef nih. Yang ketiga, ada performance. Performance sendiri merupakan wadah untuk kita bisa unjuk diri agar mampu menginterpretasikan apa yang kita inginkan melalui sebuah tindakan atau performa dengan cara tampil nih di depan umum untuk menyampaikan pesan atau gagasan yang kita miliki. Contohnya adalah ketika kita menyukai anime dan ingin menginterpretasikan kesukaan kita itu kepada khalayak umum. Maka salah satu caranya adalah dengan cara melakukan cosplay anime yang kita sukai. Hal ini nih biasanya dilakukan secara grup atau bersama-sama dengan komunitas yang sama-sama menyukai anime juga. Yang keempat ada appropriation. Ini merupakan salah satu cara berliterasi digital dengan menggabungkan dan merubah sedikit tatanan yang ada seperti budaya yang direnovasi dan dikemas dalam bentuk film atau series. Hal ini perlu tinjauan yang cukup mendalam karena harus memikirkan etnis juga etika yang ada dalam memaknai budaya di dalam konten media yang ada. Contohnya adalah ketika pembuatan film Disney Moana yang menggunakan cerita daerah ke dalam dunia fiksi. Selanjutnya ada multitasking. Multitasking merupakan salah satu bentuk skill yang melengkapi skill attention. Hal ini digunakan oleh otak untuk secara cerdas mengelola kendala dalam memori jangka pendek. Multitasking sendiri melibatkan metode pemantauan dan menanggapi informasi di sekitar kita. Contohnya adalah ketika kita mendengarkan lagu sambil melakukan workout. Hal ini tentu menstimulasi otak agar dapat fokus dalam dua kegiatan, yaitu mendengarkan dan melakukan gerakan workout yang terkadang tidak seirama dengan beat lagu itu sendiri. Kemudian ada distribute cognition atau distribusi kognisi yang merupakan salah satu bentuk dalam memecahkan masalah yang ada dan menginterpretasikan dalam pemahaman dan pengalaman pribadi yang kemudian diceritakan atau dituangkan dalam bentuk hasil analisis, kemudian didiskusikan di dalam sebuah komunitas untuk biasanya mencari jalan keluar ataupun solusi. Contohnya adalah ketika kita menganalisis sebuah postingan yang sedang trending nih di internet, kemudian menceritakannya di sebuah komunitas atau grup yang kita ikuti untuk kemudian didiskusikan bersama agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian ada collective intelligence yang merupakan sebuah skill yang menggunakan komunitas sosial yang memproduksi pengetahuan yang ada. Dalam hal ini, komunitas ini akan mengubah sebuah sifat konsumsi media atau pandangan-pandangan yang terjadi untuk menentukan sebuah pandangan yang baru dan kemudian dikomunikasikan inti dari pandangan-pandangan itu sendiri. Contohnya,
adalah ketika kita berdiskusi panjang dengan komunitas online untuk menemukan solusi bersama. Dalam hal ini contohnya adalah tayangan Mata Najwa yang dalam kontennya itu menghadirkan berbagai sudut pandang yang kemudian dicari nih penyelesaian masalahnya secara bersama. Kemudian ada judgment. Judgment merupakan bagaimana cara membedakan fakta dari fiksi, argumen dari dokumentasi, nyata dari palsu. Yang contohnya adalah ketika kita menemukan sebuah informasi yang terdapat di internet atau di laman-laman yang lain, kita itu harus bisa memilah mana yang fakta dan mana yang tidak fakta atau hoax. Kemudian ada transmedia navigation. Transmedia navigation merupakan sebuah wadah dalam mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk yang beragam, di mana transmedia navigation menyediakan berbagai jenis informasi yang dapat diperoleh oleh penggunanya. Contohnya adalah platform belajar seperti yang dilakukan atau digunakan oleh mahasiswa Telkom University sendiri, yakni LMS, di mana di platform LMS ini menyediakan berbagai kebutuhan belajar dalam berbagai bentuk seperti gambar, audio, video, dan teks. Kemudian ada networking. Networking merupakan kemampuan dalam menavigasi atau mengarahkan kita secara efektif dalam penggunaan media atau pemanfaatan media itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita melakukan kolaborasi dengan berbagai YouTuber atau selebgram untuk melakukan pergerakan baru di sosial media, atau juga bisa dengan menggunakan media sebagai platform belajar seperti yang dilakukan oleh Ruang Guru ataupun Zenius. Selanjutnya ada negotiation. Negotiation sendiri merupakan definisi dari keterampilan negosiasi, yakni ada dua definisi. Yang pertama adalah sebagai kemampuan untuk bernegosiasi antara perspektif yang berbeda, dan yang kedua adalah sebagai kemampuan untuk bernegosiasi melalui komunitas yang beragam. Contoh dari negotiation itu adalah ketika kita bernegosiasi tentang menghadapi kontroversi tentang LGBT nih. Nah, segitu saja 11 skill literasi digital oleh Jenskin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.